Mohon nasihat Al Ustadz, bagaimana cara menyikapi warga yang tidak mempercayai adanya COVID karena kepercayaan orang tersebut membuatnya tidak mengikuti protokol kesehatan dengan maksimal. Contohnya, kadang-kadang saat kelompok tidak memakai masker. Mudah-mudahan setelah dijelaskan dan dinasihati Al Ustadz, kami bisa mengamalkan protokol kesehatan dengan lebih baik lagi. Terima kasih atas jawabannya, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, dijaga dan dilindungi oleh Allah. Amin. Kita sebagai orang yang beriman itu sudah diajari oleh Allah terhadap segala sesuatu yang memang kita tidak tahu tentang ilmunya. Perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang yang beriman itu diperintah oleh Allah untuk selalu menanyakan kepada orang-orang yang ahli di bidang tertentu, pada orang yang berilmu dalam hal tertentu. Nah, kalau kita tidak mempunyai ilmu tentang pandemi, maka tanyakan pada ahlinya. Lah, ahlinya hampir semuanya mengatakan bahwa pandemi ini ada, baik itu dari dokter, tenaga kesehatan, termasuk dokter, dari virolog, kemudian dari epidemiolog. Itu hampir semuanya menyatakan ada, bahwa corona ini ada. Dan insya Allah saat ini kalau terjadi pandemi, ya mungkin saja. Karena dulu di zaman sahabat pun juga pernah ada pandemi namanya taun. Nah, saat ini terjadi pandemi namanya corona. Corona dengan taun memang beda, namun konteksnya sama, konteksnya adalah konteks pandemi. Maka kalau ada yang tidak percaya, tanyakan dulu kepada ahlinya. Setelah mengetahui jawaban para ahli, jangan sampai paranoid, jangan sampai terlalu takut, sehingga ketakutannya kepada corona melebihi ketakutannya kepada Allah. Seakan-akan kalau sudah terkena corona, wah pasti mati ini, pasti mati ini. Seakan-akan begitu. Sehingga tidak perlu paranoid, tidak perlu terlalu takut dengan corona ini. Yang ada waspada. Orang yang beriman itu menghadapi situasi pandemi itu tentu pertama dia tidak terlalu paranoid, tidak terlalu takut, dia yakin kepada Allah. Kemudian dia juga tidak meremehkan. Kalau meremehkan bisa menimpakan madharat kepada saudaranya. Padahal orang muslim itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah yang apabila orang muslim lainnya selamat dari perbuatan lisan dan maupun perbuatan tangannya. Nah, kalau kita tidak percaya dengan adanya corona ini, kemudian kita meremehkan, terus kemana-mana kita mengabaikan protokol kesehatan, maka bisa menimpakan madharat kepada saudara kita. Lah, itu dilarang. Karena seorang muslim sejati ialah muslim yang selamat apabila muslim lain selamat dari perbuatan lisan maupun dari perbuatan tangannya. Beberapa waktu yang lalu itu sudah itu dibahas, dibrosurkan pula itu larangan membuat takut sesama muslim ketika beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino masih membersamai kita. Allahumma ighfirlahu warhamhu. Maka orang yang beriman sikapnya bagaimana? Berada di tengah-tengah, tidak paranoid dan juga tidak meremehkan. Itu bukti kita beriman kepada Allah. Maka apa yang kita lakukan? Ya ikhtiar insani kita lakukan. Kemudian ikhtiar ilahi kita lakukan. Ikhtiar insaninya kalau dulu para sahabat itu dalam memutus rantai pandemi, dulu yang sehat-sehat itu naik ke bukit, yang sakit ditinggal di kampung-kampung itu dulu.
Lah sekarang beda ikhtiarnya, larinya dari pandemi beda. Kita tidak naik ke bukit tetapi dengan cara menjaga jarak, dengan cara memakai masker, dengan cara mencuci tangan, karena itu yang dianjurkan oleh ahli dan kita tidak paham di bidang itu. Kalau kita tidak paham di bidang itu, terus apa yang akan kita lakukan untuk mencegah ini? Lawang kita tidak tahu ilmu di situ. Orang yang tidak tahu ilmu tentang satu hal, maka jangan sok pinter, jangan meremehkan, tanya dulu. Lah ini orang ini yang meremehkan itu pasti keluarganya itu belum pernah ada yang terkena, atau dirinya jelas belum terkena. Kalau salah satu dari anggota keluarganya itu sudah ada yang terkena dan qadarullah dengan gejala berat, insya Allah lambat laun dia akan percaya, tidak akan meremehkan lagi. Nah, ini Ustadz Ghazali ini penyintas COVID ini. Ustadz Ghazali, ketua umum kita Prof. Yoyo itu juga penyintas COVID, gejala sedang ke berat, sampai dirawat itu di rumah sakit di HCU. Istri saya sendiri itu penyintas COVID, gejalanya sangat berat, sampai dirawat di HCU memakai HFNC itu, jadi alat bantu oksigen yang skalanya besar, sehingga dengan oksigen biasa itu sudah tidak bisa, maka butuh HFNC. Dirawat kurang lebih 12 hari istri saya itu, saturasinya sampai 80, padahal normalnya 95 sampai 100. Selama hampir 2 bulan istri saya itu tidak bertemu dengan anak-anaknya, dengan saya juga tidak bertemu. Maka kalau ada orang yang tidak percaya dengan adanya COVID terus meremehkan, kemana-mana tanpa masker, itu bisa menimpakan madorot. Memang menyikapi COVID ini perlu kesadaran diri dari hati kita masing-masing. Sadar diri kalau ternyata kita diuji oleh Allah, qadarullah kita terpapar. Itu menurut ahli ada masa inkubasinya sekian lama, 14 hari atau berapa lama. Kalau belum sampai itu, ya kita sadar diri, tidak kemana-mana, isolasi mandiri istilahnya. Kalau gejalanya ringan, OTG, orang tanpa gejala, dia tanpa gejala tetapi membawa virus ini, yang apabila ketemu orang yang kebetulan imunnya sudah lemah, maka akan bisa menimpakan madorot. Orang beriman tentu memilih untuk tidak menimpakan madorot kepada saudaranya. Nah, ketika kita kontak erat dengan orang yang terpapar, kita tahu ya harusnya kita sadar diri. Bisa jadi kita juga tertular saat kita kontak erat. Maka arahan-arahan medis, arahan-arahan yang ahli, mari semaksimalnya kita lakukan. Namun jangan terlalu takut sampai paranoid. Kalau sampai paranoid berarti kita lebih takut kepada corona daripada kepada Allah. Dan jangan terlalu meremehkan. Segala sesuatu yang meremehkan itu tidak baik akibatnya. Segala sesuatu bentuk peremehan pasti itu insya Allah tidak baik akibatnya. Tasahul dalam segala sesuatu, meremehkan segala sesuatu, itu bisa jadi akibatnya banyak madorotnya daripada manfaatnya. Maka orang yang keluarganya atau dirinya sendiri belum pernah terpapar dengan virus ini, itu memang biasanya begitu. Tidak percaya dulu, alah opo enek. Padahal sudah banyak warga kita, ustadz-ustadz kita yang insya Allah syahid karena virus ini.
bagi anggota keluarga yang sudah ada yang terkena, itu insya Allah akan mempercayai adanya corona ini, sehingga tidak meremehkan, sehingga dia akan melaksanakan apa yang sudah menjadi anjuran ahli di bidang ini. Protokol kesehatan semaksimalnya akan dilaksanakan. Nah, kalau ternyata di kelompok itu masih ada yang tidak memakai masker, sedang daerah panjenengan itu zonanya merah atau zona hijau, tetapi yang datang di kelompok panjenengan itu orang dari berbagai daerah, lintas daerah, kalau ada yang tidak menggunakan masker, ditegur baik secara lembut, dinasehati. Jangan sampai nanti peremaian panjenengan menimpakan madarat kepada saudara panjenengan, kepada saudara satu kelompok. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini pengalaman pribadi. Saya bahkan sampai waktu itu mengantarkan istri, karena saking tidak taunya, saya sampai masuk ke dalam ruang isolasi. Saya pikir boleh ditunggui. Lah qadarullah itu yang mengantar saya atau dari tenaga medis itu mengira saya positif juga, karena biasanya kalau suami positif biasanya istri juga positif, kalau istri positif biasanya suami positif. Lah saya tidak ditanya qadarullah pada waktu itu, karena beliau juga sudah kelihatan sangat capek. Sudah, beliau mengira saya positif, sehingga saya ya diajak masuk gitu saja. Sampai di dalam, saya diberitahu, Bapak, mohon maaf, pangapunten, sekalipun panjenengan masih saged tindak kemana-mana, namun panjenengan sudah pirsa aturanipun. Inilah yang disebut dengan OTG. Panjenengan itu OTG, orang tanpa gejala. Kalau sudah masuk ruangan ini, maka panjenengan tidak boleh keluar sebelum dinyatakan sembuh atau tidak bisa menularkan ke orang lain. Nah, saya kaget, wong saya belum tahu apakah saya positif atau negatif. Kemudian saya jawab, mohon maaf Bapak, saya tidak tahu saya ini positif atau negatif, karena istri saya baru tadi menjelang maghrib. Nah, kemudian baru tersadar, loh berarti Bapak belum swab? Belum PCR, belum. Nah, ini bagaimana? Sehingga saling bertanya-tanya. Namun qadarullah pada waktu itu lantas, singkat cerita, saya diminta keluar, kemudian mandi, ganti semua baju. Ada beberapa yang mengantar waktu itu, Mas Tanto juga itu yang mengantar, juga tahu saya ganti baju semuanya. Dan ada beberapa rekan kita yang dari Munggur itu juga ada, Mas Tanto dan istrinya itu perso beliau, Mas Parjo itu perso. Saya jadi ganti baju dari yang disediakan rumah sakit. Nah, sudah, sejak itu kemudian 2 hari berselang atau 3 hari saya swab PCR. Qadarullah, maha besar ini, kemahakuasaan Allah. Kalau dibilang kontak erat, saya tidak kontak erat lagi, sudah kebroh ibaratnya. Wong itu saat belum ketahuan, istri itu kan kebetulan dibuatkan kopi. Jadi kopi, tapi bukan kopi hitam, itu bukan. Dari situ roti itu dicelup-celupkan, kemudian kami suapi, yang tidak habis sisanya kami makan. Terus kopinya tidak habis, sisanya kami minum. Sudah, ibarat tidak kontak erat lagi, sudah kebroh itu.
Namun mukjizat maha besar Allah. 4 kali PCR, qadarullah saya negatif. 7 kali antigen, qadarullah saya negatif. Padahal selain kontak dengan istri, beberapa kali juga kontak erat dengan orang yang positif COVID. Namun bukan berarti ini corona tidak ada. Nanti jangan sampai dipahami, loh ternyata Ustadz sudah kontak sangat erat, beberapa kali PCR, beberapa kali kontak erat, ternyata juga tidak positif, ternyata tidak tertular. Oh, ini berarti corona tidak ada. Jangan dipahami seperti itu. Ini murni pertolongan Allah. Ini mukjizat dari Allah. Kami menyaksikan bagaimana istri saya itu bainal hayat wal maut, antara hidup dan mati. Sudah sesak nafas hebat. Ketika ditorak itu sudah bronkopneumonia. Sehingga parunya itu sudah putih semua. Sehingga untuk bernafas itu sangat sulit, saturasinya sudah turun sampai 80. Dan kami sudah ditelepon oleh dokter, diminta memperbanyak doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan mukjizatnya. Sudah, bismillah. Kita tidak ahli di bidang itu. Maka apa yang menjadi anjuran dokter? Sudah, bismillah, kita ikhlas sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Kita ikhlas menerima itu. Kemudian kita mendekat, lebih dekat lagi kepada Allah. Kita memohon kesembuhan hanya kepada Allah. Memohon kesembuhan hanya kepada Allah. Dan betul qadarullah, melalui doa-doa dari saudara-saudara panjenengan juga, pada waktu itu keikhlasan doa ini pun Allah jawab doa-doa panjenengan. Setelah mendapatkan plasma 2 kantong, berangsur-angsur 2 hari istri itu saturasi semakin membaik hingga sampai menyentuh level 97. Dan kami ditelepon dari rumah sakit, alhamdulillah keadaan istri baik. Difotokan itu, kemudian dikirimkan fotonya itu, yang ada di monitornya itu bahwa saturasinya 97 setelah dari 83-80. Nah betul, hampir saya melupakan Allah. Na'udzubillah. Hampir terkena ayat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 49 tadi. Serta merta setan itu membisiki, wah setelah di plasma sudah istri saya pasti sembuh. Sehingga tanpa sadar saya telah berbuat syirik kepada Allah dengan plasma ini. Seakan-akan yang menyembuhkan adalah plasma, bukan Allah. Sama persis dengan ayat itu tadi, qala innama utituhu ala ilmin. Begitu saturasi membaik, ada perasaan bahwa ini karena kepandaian dokter, karena kecanggihan plasma, karena kecanggihan medis. Namun qadarullah, Allah ingatkan, tegur kami dengan teguran yang sangat tegas. Qadarullah pada satu kesempatan, di saat siang kami merasa bahwa pasti setelah di plasma ini pasti sembuh, sehingga melupakan Allah. Sudah frekuensi bermunajatnya itu sudah kendor, sudah yakin ada ketenangan karena sudah mendapatkan plasma 2 kantong. Ini sudah masih sembuh. Ternyata qadarullah, Allah tegur. Allah tegur. Allah tidak meridhoi perasaan kami. Kemudian istri diperlihatkan oleh Allah. Pasien di sebelahnya qadarullah sakaratul maut. Sehingga istri menyaksikan langsung bagaimana pasien yang sama berjuang kemudian sakaratul maut. Dan juga sudah dapat plasma. Kemudian istri berangsur-angsur kondisinya drop lagi, saturasi turun lagi.
merasakan sesak nafas hebat untuk yang kesekian kali padahal sudah di plasma. Teguran Allah melalui pasien yang ada di sebelahnya. Istri melihat sakaratul maut. Dengan itu alhamdulillah kami tersadar bahwa kami telah tanpa sadar berbuat kemusyrikan, mensekutukan Allah dengan plasma dan medis, sehingga melupakan campur tangan mutlak Allah. Maka kami segera beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan alhamdulillah paginya kami ditelepon, kondisi istri semakin membaik, yang saturasi mencapai 99, 98, 99, 98, dan alhamdulillah qadarullah Allah anugerahkan nikmat yang besar dan istri bisa dinyatakan untuk pulang dari rumah sakit, lanjut isolasi mandiri, dan sampai hari ini Allah masih beri istri kesehatan. Lah ini kalau ada salah satu keluarga kita sudah pernah diuji oleh Allah dengan virus ini, dengan gejala yang sangat berat, tentu kita tidak akan main-main, tentu kita tidak akan meremehkan, karena kita mengalami. Tidak meremehkan, namun juga tidak paranoid, tidak terlalu takut. Kita sebagai orang yang beriman diajarkan untuk mengambil jalan tengah. Dalam hal ini jalan tengahnya adalah melakukan ikhtiar insani, melakukan ikhtiar bumi. Ikhtiar insani dalam hal ini kita lakukan berdasarkan arahan dan anjuran dari para ahli di bidang ini. Lah ikhtiar ilahinya sudah kita tawakal kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, mendekat kepada Allah. Perbaiki ibadah ritual kita, perbaiki ibadah sosial kita. Kalau sudah maksimal ikhtiar kita lakukan, sepenuhnya hasil akhir kita serahkan kepada Allah. Apapun itu hasil akhirnya, orang yang beriman meyakini itu adalah kebaikan bagi dirinya. Maka kalau ada orang yang masih meremehkan, di kelompok tidak pakai masker dan lain-lain, lakukan teguran secara lembut. Kalau masih tetap tidak mau pakai masker, ya diminta pulang saja. Memang tidak nyaman. Memakai masker terus-terusan itu memang tidak nyaman. Sangat-sangat tidak nyaman. Namun yakinlah, lebih tidak nyaman lagi jika kita berpisah dengan orang yang kita cinta, dengan keluarga kita. Ustadz Katito itu juga penyintas COVID, bahkan hampir seluruh keluarga beliau. Dan terpisah itu. Ada yang diisolasi, putra beliau berdua itu masih kecil, diisolasi di Donohudan, berpisah dengan ayah ibunya. Ya memang begitu, arahan dari ahli memang begitu. Maka ini sebagai bentuk ikhtiar insani kita. Kalau dulu dipisahkan, yang sehat naik ke bukit, sekarang diisolasi, dipisahkan, memakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lah kita bukan ahli di bidang itu, ya mari kita taati. Sebagai wujud kita ini adalah orang yang beriman, karena kita bukan ahli. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena sudah ada fakta dan bukti. Beberapa ustadz kita, beberapa sahabat-sahabat kita, beberapa saudara-saudara ngaji kita yang sudah syahid karena virus ini. Maka jangan sampai menyesal di kemudian hari. Saat kita terlalu meremehkan, qadarullah kalau Allah di kemudian hari izinkan kita untuk menerima ujian berupa paparan virus ini, maka jangankan ditunggui. Bertemu saja tidak boleh. Dalam satu ruangan 1 menit saja tidak boleh. Harus berpisah. Berpisah sampai sembuh atau berpisah hingga akhirnya kita tidak bertemu lagi selama-lamanya.
Maka mumpung Allah masih berikan kepada kita anugerah kesehatan ini, hari-hari sehat ini, mari maksimalnya kita taati anjuran arahan para ahli di bidang ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Namun juga jangan terlalu takut. Serahkan hidup ini kepada Allah. Cara penyerahannya sesuai dengan yang Allah tetapkan dan juga Rasulullah tetapkan, yaitu kita lakukan ikhtiar insani dan juga ikhtiar ilahi. Kalau ada yang di kelompok masih tidak pakai masker dan di situ memang harus bertemu bertatap muka, maka kalau ada yang tidak memakai masker, apalagi dalam kondisi sakit, batuk, pilek dan lain sebagainya, maka ditegur. Maka di tempat kajian kita yang memang sudah dilangsungkan secara offline, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, yang merupakan anjuran dari para ahli. Lakukan kajian offline dengan mentaati protokol kesehatan. Kalau gugus tugas sudah mengizinkan dengan protokol kesehatan dengan syarat-syarat tertentu, lakukan kajian secara offline, namun tidak meremehkan protokol kesehatan. Kalau ada yang meremehkan, maka ditegur. Kalau tidak mau ditegur, diminta pulang. Daripada nanti menimpakan madharat kepada saudara-saudara yang ada di kelompok itu. Kalau tidak mau ditegur, orang yang beriman itu ditegur pasti taslim. Karena bisa jadi nanti akan menimpakan madharat kepada saudaranya yang lain. Iya, kita kuat. Mungkin dia berpikir nyatanya aku rapopo. Tapi belum tentu saudara kita. Pola pikir orang yang beriman itu bukan egois, bukan sing penting aku rapopo. Namun kita lihat bagaimana dalam kondisi seperti ini. Bagaimana jika saya ternyata membawa namun saya tidak tahu. Maka karena tidak terlihat, maka salah satu bentuk ikhtiar kita, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu beberapa anjuran yang sudah diberikan oleh para ahli. Kalau ada yang ngeyel, ya sudah diminta pulang saja. Diminta pulang. Memang tidak nyaman pakai masker, tapi lebih tidak nyaman lagi tatkala kita atau salah satu dari anggota keluarga kita yang terisolasi sehingga kita tidak bisa bertemu. Itu lebih tidak nyaman lagi.